너지? 오늘은 Di awal kisah kita akan berkenalan dengan seorang gadis bernama Hong Yi. Ia adalah anak angkat dari pembuat teh terenak di wilayah tersebut. Hong Yi hidup bersama adik angkat bernama Gamcho dan ibu angkatnya yang terlihat buta, namun terkenal dengan buatan tehnya. Setiap tahun seorang jenderal bernama Yu Baik menyelenggarakan sayembara untuk mencari petarung-petarung hebat yang akan direkrut menjadi prajuritnya. Hong Yi meminta adiknya merahasiakan kepergian ke arena tarung. Nampak seorang pria bernama Yul menarik perhatian Hong Yi. Ia yang sedari dulu menyukai pertarungan guna melatih kemampuannya, nekat masuk ke arena tanpa melapor terlebih dahulu. Para prajurit langsung mengamankannya, namun Hong Yi dengan mudah mengalahkan mereka. Melihat kemampuan Hong Yi, sang jenderal meminta Yul untuk melanjutkan pertandingan. Namun ia dikejutkan dengan jurus-jurus yang digunakan Hong Yi sama persis dengan jurus dari salah satu pendekar pedang ternama, yang tak lain adalah mantan kekasih jenderal. Ia pun segera memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Hong Yi. Dengan menggunakan bom asap, Hong Yi berhasil lolos, akan tetapi sang jenderal tak membiarkannya pergi begitu saja. Rasa penasarannya akan Hong Yi membuatnya harus mengejar Hong Yi sampai ke pasar Arab. Jenderal lantas menanyakan nama Hong Yi. Tak ingin ketahuan identitas aslinya, Hong Yi mengganti namanya menggunakan nama adik angkatnya, yaitu Gamcho. Untuk mendapat pengakuan atas kehebatannya, jenderal menantangnya 3 jurus. Jika ia bisa membuka penutup wajah jenderal, maka ia akan mengaku kalah pada Hong Yi. Dan lagi-lagi, jenderal digagetkan dengan bekas luka di punggung Hong Yi. Hilangnya konsentrasi jenderal membuat Hong Yi berhasil merebut penutup wajahnya dan berlalu dari hadapan jenderal dengan bahagianya. Sementara itu di kedai teh milik ibu Hong Yi, para bapak-bapak sedang heboh membicarakan seorang pendekar misterius yang tiba-tiba masuk ke arena pertarungan. Mereka ragu kalau orc tersebut adalah seorang pria, karena postur tubuhnya. Mendengar itu, ibu, adik, serta rekan bisnisnya menyadari kalau itu adalah Hong Yi. Sang ibu lantas menanyakan keberadaan Hong Yi pada anak bungsunya. Gamcho hanya terdiam dan tak berani menjawab pertanyaan ibu angkatnya. Singkat cerita, malam pun tiba, Hong Yi mengedap-edap masuk ke dalam roomnya, yang tanpa ia ketahui sang ibu telah menantinya. Karena takut dimarahi, Hong Yi langsung memberikan penutup wajah jenderal pada ibunya. Sang ibu terkejut karena benda tersebut miliknya yang diberikan kepada kekasihnya dulu, yang tak lain adalah Jenderal Yu Baik. Karena kecerobohan Yong Hai, sang ibu yakin cepat atau lambat jenderal pasti akan mencari dan menemukan mereka. Ia lantas bertanya, apakah jenderal menanyakan namanya? Tidak, dia hanya menanyakan nama guru, tapi aku tidak menyebut nama ibu, jawab Hong Yi. Nampak jelas kekhawatiran di wajah sang ibu. Sejak kecil Hong Yi didoktrin dan diajari bela diri agar kelak bisa balas dendam kepada pembunuh kedua orang tua kandungnya. Pertemuan antara Hong Yi dan jenderal membuat sang ibu dengan terpaksa membeberkan sebuah rahasia besar yang selama ini ia simpan. Namun sebelum mengungkap nama pembunuhnya, sang ibu memberikannya sebuah pedang legendaris bernama Suirang, milik salah satu pendekar pedang ternama. Ia berkata, jika Hong Yi menyentuh pedang tersebut, maka tak ada lagi jalan untuk kembali. Ia harus menyelesaikan misinya dan jangan menyesalinya. Tanpa ragu sedikit pun, Hong Yi langsung mengambil pedang tersebut. Sang ibu lantas menceritakan sebuah kisah paling mengerikan dalam sejarah hidupnya. Di mana pada waktu itu terjadi perang antara pemberontak yang dipimpin oleh 3 pendekar ternama melawan kerajaan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Ketiga pendekar tersebut sangat terkenal dengan kekuatan pedangnya dan diberi nama sesuai nama pemiliknya. Salah satunya adalah ibu angkat Hong Yi, yang bernama Suirang. Dan 2 lainnya adalah Jenderal Yu Baik yang memiliki nama asli Duk Gi dan ayah kandung Hong Yi bernama Pung Chun. Singkat cerita, para pemberontak berhasil memenangkan pertempuran dan menyandra anak Gubernur Li. Terlihat massa sudah berkumpul di luar benteng menyambut kemenangan pasukan pemberontak yang pro kepada rakyat. Pimpinan pasukan pemberontak Pung Chun meminta gubernur untuk segera memenuhi tuntutan rakyat yang menjadi hak mereka. Akan tetapi Gubernur Li malah membakar surat tuntutan tersebut sambil tertawa. Yang ternyata, ia telah menyandra istri serta anak Pung Chun yang tak lain adalah Hong Yi. Jelas saja hal itu membuat Suirang dan Pung Chun terkejut. Dengan mata berkaca-berkaca Pung Chun tetap pada pendirian. Gubernur harus memenuhi permintaan rakyat karena pemberontakan yang mereka lakukan, semuanya demi kesejahteraan rakyat. Tanpa diduga, Duk Gi malah melepaskan ikatan anak gubernur. Ia meminta Pung Chun agar tunduk pada gubernur. Dengan kata lain, Duk Gi telah mengkhianati kekasih dan sahabatnya sendiri demi kekuasaan. Tak sampai di situ saja, tanpa rasa iba sedikit pun, para prajurit diperintahkan untuk menghabisi para pemberontak dan rakyat yang berada di luar benteng. Bahkan Duk Gi sendiri tak menyangka gubernur akan setega itu. Melihat kesadisan gubernur jahanam dan pengkhianatan sahabatnya, Pung Chun langsung menyerang Duk Gi secara membabi buta. Duk Gi yang terluka parah, terpojok dan kalah level hanya bisa pasrah menanti ajalnya. Namun tanpa ia duga, Suirang malah menusuk sahabatnya dari belakang demi menyelamatkan kekasihnya. Karena sudah kepalang basah, setelah kematian Pung Chun Duk Gi langsung menghabisi istri sahabatnya tersebut dan melukai punggung si kecil Hong Yi. Suirang yang terpaksa membunuh sahabatnya demi menyelamatkan kekasihnya terkejut melihatnya. Sejak kejadian itu, Suirang yang dihantui rasa bersalah dan menyesali perbuatannya memutuskan hubungannya dengan Duk Gi dan menyelamatkan Hong Yi. Hong Yi sok mengetahui kisah tragis yang menimpa kedua orang tuanya. Belum lagi kering air matanya, fakta baru kembali membuatnya terguncang, di mana wanita pembunuh ayahnya Suirang adalah ibu angkatnya sendiri dan Jenderal Yu Baik.
Hong Yi tak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Wanita yang sangat dicintainya adalah pembunuh ayah kandungnya. Sui Rang kemudian mengusir Hong Yi dari rumah. Ia berkata kelak kita akan bertemu sebagai musuh. Hong Yi benar-benar terguncang. Ia menangis sejadi-jadinya. Begitupun Gamco adik angkatnya. Di keesokan paginya, Yu Baik bersama pasukannya mencari keberadaan Gamco dan ibunya. Ia mengutus Haksun dan beberapa prajuritnya ke kampung Arab untuk membunuh Gamco yang sebenarnya adalah Hong Yi dan membawa Sui Rang dalam keadaan hidup. Pagi itu Sui Rang tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ia segera mencari keberadaan Gamco. Dan benar saja Gamco sedang dikejar oleh pasukan berkuda Yu Baik. Sui Rang berusaha melawan para prajurit, akan tetapi ia gagal menyelamatkan nyawa Gamco. Di saat Yu Baik mengenang masa indahnya bersama Sui Rang, tiba-tiba sekelompok orang menyerangnya. Namun pasukannya bukanlah tandingannya, mereka dengan mudah mengalahkan para musuh. Yu Baik yakin orang yang mengutus pembunuh tersebut adalah anak Gubernur Li yang pernah ia bebaskan dulu, yaitu Li Junhook. Yu Baik bergegas ke istana menemui kaisar yang sedang asyik menonton duel prajurit terkuatnya. Namun di sana ia malah dipermalukan oleh Li Junhook. Atas permintaan anak gubernur, kaisar memerintahkan Yu Baik memperlihatkan kemampuannya sebagai salah satu pendekar ternama di masanya. Di bawah guyuran hujan yang cukup deras, Yu Baik yang memendam amarahnya dan dengan terpaksa memenuhi titah kaisar. Ia berhasil melumpuhkan pengawal kaisar dengan 2 pukulan saja. Kita beralih ke Hong Yi yang kini menjadi gembel. Karena tak punya rumah, ia terpaksa tidur di dalam hutan. Ia berhasil membunuh beberapa ekor serigala yang menyerangnya. Belum bisa menerima kenyataan, setiap hari kerja Hong Yi mabuk-mabukan dan membuat kekacauan di kedai. Disitulah ia kembali bertemu Yul, pria yang pernah bertarung dengannya di arena. Yul merasa iba melihat kondisi Hong Yi yang dikiranya seorang pria. Karena sudah mabuk berat, Yul lantas membawanya ke rumahnya. Namun ketika ia akan membersihkan tubuh Hong Yi, ia sangat terkejut mengetahui kalau Hong Yi adalah seorang gadis. Yul segera mengenakan pakaiannya dan tidur di samping Hong Yi. Menjelang subuh Hong Yi segera meninggalkan kediaman Yul. Sementara itu di tempat rahasia, Sui Rang yang berhasil lolos dari pasukan Yu Baik menemui gurunya. Kakek tersebut adalah guru dari 3 pendekar pedang. Terlihat ia sangat marah kepada Sui Rang yang selalu menemuinya setiap menghadapi masalah. Sui Rang memohon pada gurunya agar memberikan pedang pungcung kepada Hong Yi. Dengan tujuan, pedang tersebut bisa digunakan untuk membunuhnya dan Yu Baik, sebagai bentuk penebusan dosa mereka terhadap keluarga Pungcung. Sin berpindah ke Yu Baik yang memerintahkan pengawal pribadinya Yol menghabisi anak gubernur Li Junbuk, untuk membalas penyerangan yang dilakukannya waktu itu. Yol segera menjalankan perintah Yu Baik dengan menerobos masuk ke kediaman Junbuk, dan langsung menusukkan tusuk konde yang telah diberi racun ke leher Junbuk, lalu tunduk di hadapannya. Ia berkata kalau tujuan kedatangannya untuk membunuh Junbuk atas perintah Yu Baik, membeberkan rahasia Yu Baik, dan berpura-pura berpihak pada Junbuk. Di keesokan harinya, lagi-lagi Junbuk memojokkan Yu Baik. Ia memohon pada kaisar agar mengirim pasukan elit yang dipimpin Yu Baik ke medan perang. Ia sangat yakin Yu Baik nantinya akan dihabisi oleh pengawal pribadinya Yol. Namun yang terjadi di luar dugaan Junbuk, setelah keluar dari kediaman kaisar, ia tiba-tiba batuk darah, keadaannya semakin parah setelahnya, karena racun tersebut telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Disinilah terungkap, bahwa Yu Baelah yang telah membunuh ayah Junbuk menggunakan racun yang sama, dan juga awal mula ambisinya muncul untuk menguasai kerajaan. Keesokan paginya Yu Baik memanggil tukang kayu kerajaan, untuk membawanya ke istana baru secara diam-diam. Istana Muriyung dibangun untuk anak kaisar, putri mahkota. Namun setelahnya, Yu Baik malah memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Kang Kayu beserta keluarganya, agar tak ada saksi mata atas apa yang ia lakukan di istana Muriyung, yaitu duduk di dinggasana raja. Ketika cucu Kang Kayu akan dihabisi, Hong Yi tiba-tiba muncul menghajar para prajurit Yu Baik. Hong Yi segera menyelamatkan bocil tersebut dan berencana membawanya ke rumah Sui Rang. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya ia melihat kedete ibu angkatnya Pora-Poranda. Rekan bisnis Sui Rang menceritakan kejadian yang menimpa ibu dan adik angkatnya Gamco. Hong Yi sok mengetahui kematian Gamco karena ulahnya yang menggunakan nama adiknya ketika bertemu Yu Baik. Ia menangis sejadi-jadinya di hadapan kuburan sang adik. Penyesalan, amarah, serta dendam makin menguasainya. Tanpa berpikir panjang lagi, ia langsung mendatangi kediaman Yu Baik yang saat itu baru saja naik jabatan menjadi Perdana Menteri, menggantikan Junbuk.
Ketika Hong Yi terpojok, Yol datang menyelamatkannya, dengan sembunyi di dalam karpet istana. Setelah aman, ia langsung menuju ke ruangan Yu Baek dan bertemu musuh bebuyutannya itu. Karena level bela diri yang jauh berbeda, Yu Baek dengan mudah mengalahkannya dan memastikan luka di punggung Hong Yi. Mengetahui kalau itu bukanlah bekas luka goresan pedangnya ketika Hong Yi masih bayi, ia langsung membunuh Hong Yi dan membuangnya ke danau. Untuk kesekian kalinya Yol kembali datang menyelamatkannya. 정신 차려. 정신 차려. Namun tiba-tiba Suirang datang dan langsung memeluk Hong Yi. Ia menangis dan menyesal telah membuat anaknya menderita. Di saat bersamaan, pasukan Yu Baek datang dan pertarungan kembali terjadi. Di saat itulah guru Suirang membawa kabur Hong Yi. Mengetahui Hong Yi telah diamankan gurunya, Suirang pun menyerah. Mendapat laporan Suirang tertangkap, Yu Baek segera menemuinya. Rasa bahagia dan rasa rindu yang mendalam membuatnya lupa menggunakan alas kaki. Ia terkejut melihat kondisi Suirang yang telah menjadi buta dan bersikap dingin padanya. Suirang berkata ia menyerah karena ingin mati bersama Yu Baek. Mereka berdua mengingat kembali dosa yang telah mereka lakukan terhadap keluarga Pungcung. Yu Baek langsung teringat dengan luka Hong Yi dari bekas pedang Suirang, dan mata gadis tersebut tidak mirip Pungcung. Ia yakin benar, Hong Yi bukanlah putri sahabatnya melainkan anak adopsi Suirang yang dibesarkan sebagai Hong Yi. Penolakan Suirang kepada dirinya membuatnya bertekad untuk menikahi putri kaisar sembari berlalu dari hadapan Suirang. Sin berpindah ke rumah guru, di mana ia berhasil menyelamatkan nyawa Hong Yi, merawatnya hingga sembuh dan mengajarinya ilmu bela diri pendekar pedang. Ketika sedang berlatih tanpa sengaja Hong Yi menemukan sebuah kuburan. Disinilah terungkap bahwa bayi Hong Yi asli, anak dari Pungcung tak berhasil diselamat setelah mendapat sayatan dari pedang Yu Baek. 설랑이 날 찾아왔었다. 안 됩니다, 스승님. 스승님, 제발 오길. Frustasi karena gagal menyelamatkan Hong Yi, ia meminum serbuk agar matanya menjadi buta, dan Hong Yi sekarang adalah anak kandung Suirang dan Yu Baek yang bernama asli Suihi. Sejak dalam kandungan Suirang bersumpah akan membesarkan anaknya dengan nama Hong Yi. Suirang sengaja mengganti nama anaknya dengan Hong Yi serta mendoktrinnya untuk balas dendam kepada orang tuanya karena menurutnya itu adalah cara satu-satunya untuk menebus dosanya bersama Yu Baek kepada keluarga Pungcung. Betapa terguncangnya Hong Yi mengetahui kenyataan tersebut. Sementara itu di istana, Yu Baek menemui raja dan menyampaikan keinginannya secara terang-terangan, yaitu ingin menikahi putri raja dan ingin memiliki istana Muriung. Jelas saja hal itu membuat raja naik pitam, dan tiba-tiba pasukan Yu Baek mengepung istana raja yang membuat raja bungkam dan akan memenuhi keinginan Yu Baek. Setelah pasukannya pergi, para pejabat istana mulai berdatangan. Mereka memohon pada raja agar segera menikahkan Yu Baek dengan sang putri. Dari sini kita bisa menebak bahwa bukan raja saja yang mendapat ancaman Yu Baek, para pejabat pun demikian. Sehari sebelum pernikahan Yu Baek dan putri raja, ia menyadari ada kemiripan mata Hong Yi dengan matanya, yang tanpa ia sadari matanya mulai berkaca-kaca. Dengan amarah yang menggebu-gebu, ia bergegas menemui Suirang dan menanyakan kebenaran tentang Hong Yi. Mendengar itu ia melampiaskan emosinya dengan menebas kaki Suirang karena menyebabkan hampir membunuh anak kandungnya sendiri. Singkat cerita, raja mengumumkan hari pernikahan putrinya, dan sebentar lagi, semua impian Yu Baek akan segera terwujud. Tanpa ia ketahui bahaya sedang mengincarnya. Hong Yi yang telah kehilangan adik angkat dan belum bisa menerima kenyataan telah membulatkan tekad bahwa dia akan tetap menjadi Hong Yi putri Pungcung. Di malam itu Hong Yi masuk secara terang-terangan ke istana Yu Baek dan membantai semua prajurit yang menghalanginya. Hingga akhirnya ia bertemu Yol. 서리야. 진짜 갚은 거다. Namun Yol tak mampu menghalanginya karena permintaan Suirang dan perasaan yang mulai tumbuh sejak mengetahui Hong Yi seorang gadis. Mengetahui kedatangan Hong Yi, Yu Baek melepaskan baju perangnya dan dengan sengaja menuntun Hong Yi ke istana Muriung. Singkat cerita mereka akhirnya bertemu. Pertarungan berlanjut hingga keluar istana. 모든 화를 한 곳에. Tak lama kemudian Suirang dan Yol tiba.
Suirang berjalan mendekati anak dan ayah yang sedang bertarung, yang tanpa sengaja terkena pedang Yubaik. 덕기야. Sang ibu lantas memberi kode pada putrinya agar segera mengakhiri hidup mereka. Hon-yi tak kuasa menahan tangis melihat pemandangan tersebut. Dengan penuh linangan air mata, Hon-yi langsung menusukkan pedang Pung Chung kepada ibu dan ayah kandungnya. Yubaik menatap haru ke wajah anak kandungnya, lalu menusukkan lebih dalam lagi yang membuat Hong-yi terkejut. Ia merasakan sakit yang luar biasa di dalam hatinya, ia menangis sejadi-jadinya melihat kepergian kedua orang tua kandungnya. Di akhir cerita terlihat Yongyi memberikan penghormatan kepada kedua orang tuanya. Dendam dan ambisi adalah musuh terbesar dalam diri kita. Belajarlah untuk bisa memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang lain, terlebih lagi orang tua kita sendiri. Oke, sampai di sini dulu cerita hari ini. Jika suka dengan video ini boleh minta like-nya. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Wassalamualaikum.